Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 579. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendapatkan informasi dari anak buahnya, salah satu dari 3 tetua yang kekuatannya berada di level reinkarnasi saat ini melihat pada seorang pemuda yang bernama Mure, dan kemudian dia mengatakan, "Mure, lakukan perintahku, bawa seluruh tawanan yang berada di suku selatan ini, dan kau sekarang adalah penanggung jawabnya." Ada desas-desus bahwa Xiaoyi dari suku selatan merupakan seorang master yang terkenal cukup luar biasa serta kuat. Kali ini, suku selatan harus dihancurkan dengan trik kecil ini, dan aku ingin melihat apakah hidup dari Xiaoyi jauh lebih penting ataukah hidup bawahannya. Orang tua yang mengatakan hal seperti ini adalah pemimpin dari suku barat sebelum Alice, dan dia sekarang juga bertindak secara pribadi untuk mengacaukan hal-hal yang berada di dalam suku selatan milik Xiaoyi ini. Seorang pemuda yang bernama Mure hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah ketua, aku akan melakukan seperti apa yang kau perintahkan." Kekuatan Mure ini berada di tahap puncak dari bintang 8 Dosian, dan dia pun kini segera pergi untuk membawa beberapa tawanan demi bisa mengancam seorang Xiaoyi. Kita berpindah pada sebuah goa tertentu yang berada di suku selatan ini. Di dalam goa sekarang terdapat seorang pemuda yang cukup tampan bersama dengan 2 pria tua dan juga 1 orang peri yang cukup cantik, karena mereka sebenarnya adalah Xiaoyi. 2 tetua level reinkarnasi dan juga peri cantik ini adalah orang yang cukup dekat dengan Xiaoyi, dan dia bernama Lina. Lina pun mendekati Xiaoyi, kemudian dia mengeluarkan sebuah pil obat sambil mengatakan, "Tuan, minumlah beberapa pil obat ini untuk memulihkan luka dan juga kekuatan di dalam tubuhmu." Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, "Tidak, berikan saja pil pemulih Doki ini serta pil pemulih luka kepada saudara-saudara lainnya yang sudah terluka. Aku tidak membutuhkan hal itu." Setelah pertempuran yang cukup sengit terjadi di wilayah dari suku selatan ini, Xiaoyi dan juga orang-orangnya telah menderita banyak kerugian. Hal itu disebabkan oleh orang-orang dari suku barat yang sangat biadab. Salah satu tetua yang berada di level reinkarnasi kali ini segera berkata pada Xiaoyi, "Tuanku, situasinya saat ini sedang dalam keadaan yang cukup krisis. Nanti kita akan mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa dan kemudian secara paksa menghancurkan kekosongan, lalu mengirimkanmu untuk pergi dari lautan surga ini." Mendengarkan ucapan dari tetua ini membuat Xiaoyi cukup tercengang. Lalu dia secara spontan berkata, "Tetua kedua, apa maksudmu?" Xiaoyi langsung mengeluarkan aura kemarahan yang luar biasa dari dalam tubuhnya, dan kemudian tetua pertama pun segera mengatakan, "Tuan Xiaoyi, tolong jangan salah paham terlebih dahulu. Putri Alice telah mengirimkan banyak pasukan dari suku barat untuk menyerang suku kita, dan sekarang banyak orang-orang kita yang telah tertangkap dan juga terluka. Kekuatan pertempuran dari kelompok kita saat ini benar-benar sangat lemah. Apabila sampai Anda tertangkap, maka semuanya akan menjadi berantakan. Anda adalah satu-satunya orang yang menjadi harapan terakhir dari suku selatan kita, dan kita semuanya tidak akan pernah membiarkan orang yang menjadi satu-satunya harapan juga dimusnahkan oleh orang-orang sialan dari suku barat itu. Selama Anda bisa membangunkan hal-hal yang telah lama tertidur di dalam peri api, maka pengorbanan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia." Tetua kedua kemudian menimpali, "Benar Tuan Xiaoyi, 2 suku yang lainnya saat ini telah melakukan tindakan yang cukup tidak masuk akal demi kepentingan mereka sendiri, dan jelas-jelas kedua suku itu, yaitu suku barat dan juga suku timur, mengincar Anda. Jika sampai Anda tertangkap, kemungkinan mereka akan dengan paksa mengeluarkan simbol reinkarnasi yang berada di dalam tubuh dari Tuan Xiaoyi, dan saat itu Anda juga akan mati." Xiaoyi dengan raut wajah yang sangat serius, dia pun menimpali perkataan dari tetua pertama dan juga tetua kedua ini, "Jika aku pergi, maka kalian semuanya tetap akan mati sepenuhnya di dalam tempat ini. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar hal seperti itu lagi. Bahkan jika diriku harus bertarung sampai tetes darah terakhir, aku akan melakukan hal itu, dan tidak ada satu dari kita yang akan pergi dari dalam tempat ini. Orang-orang dari suku selatan bukanlah orang yang takut akan kematian dan juga serakah akan kehidupan." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyi membuat Lina dan juga 2 tetua sebenarnya cukup senang, tapi mereka juga memiliki kekhawatiran yang luar biasa di dalam hati masing-masing. Tiba-tiba saja, Dar!
terdengar suara ledakan dari arah luar goa. Dan kemudian hal itu membuat Xiaoyi terkejut lalu mengatakan, apa sebenarnya yang telah terjadi? Di luar goa saat ini telah ada Murray dan dia membawa 2 tawanan untuk memaksa Xiaoyi keluar dari dalam tempat persembunyiannya. Murray pun segera berkata, Tuan Xiaoyi, cepatlah keluar dari tempat persembunyianmu. Jika tidak, maka kedua orang yang berada di tanganku ini akan lenyap saat ini juga. Orang-orang yang berada di sekitar goa dari Xiaoyi kali ini pandangan matanya melihat ke arah langit tempat Murray berada. Dan kemudian salah satu dari mereka segera mengatakan, itu sebenarnya adalah pengawal kedua dan juga pengawal ketiga dari Tuan Xiaoyi. Murray, orang ini benar-benar gila, menggunakan kedua pengawal dari Tuan Xiaoyi untuk memberikan sebuah ancaman. Sekali lagi Murray berteriak dengan lantang, Tuan Xiaoyi, jika Anda tidak keluar dalam 3 hitungan, maka kedua pengawal Anda ini, aku tidak segan-segan untuk melenyapkannya. Xiaoyi ketika mendengarkan teriakan seperti itu, dia hendak keluar dari dalam goa, namun dicegah oleh 2 tetua yang lain. Sementara Lina buru-buru keluar dari dalam goa, dan kemudian dia melihat ke arah atas, tepatnya pada Murray, lalu berteriak, Murray, jangan keterlaluan kau. Markas besar memiliki aturan yang jelas. Meskipun terdapat perselisihan internal, tapi tidak boleh saling membunuh. Dengan kau melakukan hal seperti ini, apakah dirimu mencoba memprovokasi otoritas dari markas besar kita? Mendengarkan ucapan dari Lina tersebut membuat Murray hanya tertawa sambil mengatakan, aku sangat ingat dengan jelas, yang dikeluarkan oleh markas adalah melarang kematian. Dan aku melakukan hal seperti ini hanya untuk memberikan pelajaran kepada beberapa orang yang tidak masuk akal seperti kau, dan juga kau. Ada desas-desus bahwa komandan suku selatan yaitu Tuan Xiaoyi merupakan orang yang cukup cerdas. Tapi sepertinya dia adalah seorang pengecut. Lihatlah, pengawalnya berada di tanganku. Tapi kenapa dia tidak berani keluar dari dalam tempat persembunyian? Akan kuhitung sampai 3. Jika dia tidak benar-benar muncul, maka aku akan melenyapkan kedua pengawalnya ini. Demi kemenangan dari Yang Mulia Putri Alice, aku akan menanggung segala hal kesalahan untuk dirinya. 1. Mendengarkan ucapan dari Murray tersebut membuat Xiaoyi yang berada di dalam goa menjadi sangat gelisah, dan dia hendak keluar dari dalam goa ini. Namun kedua tetua kembali menahannya dengan mengatakan, Tuan Xiaoyi, Anda tidak boleh keluar dari dalam tempat ini. Mereka jelas-jelas hanya akan menjebak Anda. Xiaoyi menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, apakah ada cara yang lebih baik daripada melakukan hal seperti ini? Jika aku tidak keluar, maka pengawal kedua dan juga pengawal ketiga akan benar-benar dilenyapkan oleh si jangkrik Murray. Kembali ke tempat dari Murray berada, dia saat ini masih terus menghitung 2. Sebuah api berwarna coklat telah muncul di telapak tangan dari Murray, dan dia memang tidak segan-segan untuk melenyapkan kedua pengawal ini. 2 pengawal yang tadinya pingsan tiba-tiba saja membuka matanya, dan kemudian mereka berdua pun kali ini berteriak, Tuan Xiaoyi, ini adalah jebakan, biarkan kita mati. Merupakan sebuah kehormatan bagi kita berdua untuk menjadi bawahan Anda di dalam kehidupan ini. Karena dia mencoba untuk melenyapkan kita berdua, maka kita akan menyeretnya ke dalam kematian. Pengawal kedua dan juga pengawal ketiga dari seorang Xiaoyi sekarang telah langsung melonjakkan Doqi di dalam tubuhnya, dan itu menjadi sangat tidak beraturan. Pada akhirnya tubuhnya pun membengkak, dan mereka sebenarnya akan melakukan penghancuran diri demi bisa menyeret Murray ke dalam kematian. Menyaksikan hal ini kemudian Murray segera mengatakan, mau meledakkan dirimu sendiri, ha? Tidak semudah itu. Simbol peri, tekan mereka untukku. Tidak butuh waktu yang lama, sebuah simbol yang cukup aneh ini dikeluarkan dari dalam tubuh Murray, dan kemudian hal seperti ini mengeluarkan sinar cahaya yang sangat misterius, lalu memberikan tekanan pada tubuh pengawal kedua dan juga pengawal ketiga, hingga akhirnya mereka tidak jadi meledakkan dirinya sendiri. Murray melihat pada keduanya, dan kemudian dia berkata, sepertinya yang kau sebut sebagai Tuan Xiaoyi itu benar-benar mengabaikan hidup dan matimu di saat yang kritis. Bahkan dia tidak berani muncul untuk saat ini. Bukankah lebih baik kalian berdua bergabung saja di bawah komando dari Putri Alice kita? Dan saat itu kalian akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Pengawal kedua dan juga pengawal ketiga hanya menimpali, cuy,
sampai mati. Kita berdua tidak akan pernah bergabung dengan orang yang licik dan juga culas seperti dirimu dan juga orang-orang dari Putri Alis itu. Murray yang cukup emosi kemudian menampar pipi dari pengawal kedua dan juga pengawal ketiga, membuat keduanya menjadi sangat kesakitan. Dua tetua yang masih berada di dalam goa tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Xiaoyi, bagaimanakah ini?" Xiaoyi yang ditanya seperti itu tidak ada jawaban, membuat dua tetua langsung menoleh ke arah belakang. Raut wajah mereka berdua menjadi sangat jelek karena saat ini Xiaoyi telah menghilang, dan kemudian membuat keduanya spontan mengatakan, "Tuan Xiaoyi, sebenarnya kemana dia?" Karena saat ini Xiaoyi telah menghilang dengan cara yang tidak jelas dari dalam goa ini. Sementara Murray yang berada di luar sekarang melanjutkan hitungannya. "Tuan Xiaoyi, jika kau benar-benar tidak segera muncul, bawahanmu ini akan kulenyapkan." 3. Api coklat yang berada di telapak tangan dari seorang Murray kini telah langsung berubah menjadi sebuah pedang. Dan ketika Murray akan menggunakan pedang api ini untuk melenyapkan pengawal kedua dan juga pengawal ketiga, tiba-tiba saja Xiaoyi muncul tepat di hadapan dari seorang Murray. Kemudian dia menggunakan sebuah serangan untuk mementalkan pedang api itu, dan kali ini Xiaoyi juga langsung memukul Murray hingga membuat orang tersebut terpental mundur cukup jauh. Xiaoyi pun kemudian berkata, "Apakah kau pikir bisa dengan mudah melenyapkan dua pengawalku?" Menyaksikan kemunculan dari seorang Xiaoyi membuat Murray tertawa, dan kemudian dia mengatakan, "Akhirnya kau keluar juga dari tempat persembunyianmu." Sebuah api berwarna ungu ini telah muncul dalam pandangan mata dari Xiaoyi karena dia benar-benar dibuat marah oleh orang ini, dan kemudian Xiaoyi pun mengatakan, "Karena dirimu berani mencoba untuk memprovokasi diriku di dalam tempat ini, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu untuk bisa pergi lagi." Mendapatkan ancaman dari seorang Xiaoyi membuat Murray tidak takut sama sekali, dan kemudian dia berkata, "Tuan Xiaoyi, jika dirimu tetap berada di dalam goa, mungkin kau akan aman. Tapi saat ini kau telah keluar dari dalam goa itu. Apa yang bisa kau lakukan? Dan apakah kau pikir aku yang akan melawan dirimu? Hah? Kau salah. 3 tetua, aku akan menyerahkan orang ini kepada Anda." Mendengarkan ucapan dari seorang Murray membuat raut wajah Xiaoyi berubah dalam seketika, dan dia pun menjadi sangat waspada dalam hal ini. Ruang yang tidak jauh dari tempat Murray berada tiba-tiba saja menjadi bergejolak, dan detik berikutnya muncul aura menakutkan dari dalam tempat itu lalu berubah menjadi 3 tetua. Dan itu adalah 3 tetua level reinkarnasi yang merupakan kelompok dari Alis. Yang dilakukan oleh Murray memang hanya untuk menyeret keluar Xiaoyi dari dalam goa tempat dia bersembunyi. Karena jika dia tetap berada di dalam goa itu, orang-orang ini tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap Xiaoyi. Tapi karena sekarang Xiaoyi sudah keluar, maka mereka bisa bergerak dengan bebas. Salah satu tetua yang merupakan kepala suku sebelumnya dari suku barat melihat pada 2 tetua yang lainnya sambil mengatakan, "Mari kita tangkap Xiaoyi secepat mungkin." Kedua tetua yang berada di sampingnya itu hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya energi yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuh ketiganya. Xiaoyi yang melihat kemunculan dari 3 tetua itu hanya bisa mengatakan, "Kepala suku sebelumnya dari suku barat dan juga 2 tetua level reinkarnasi, kalian bertiga benar-benar berlebihan." Sekarang Xiaoyi telah menunjukkan sebuah emosi yang luar biasa. Nyala api ungu telah muncul di tubuhnya, dan bahkan kekuatan segel reinkarnasi yang berada di dahi dari Xiaoyi kali ini juga telah bersinar cukup lembut. Kepala suku barat kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, "Pergi, tangkap dia hidup-hidup." 2 tetua level reinkarnasi yang sudah mengeluarkan kekuatan api berwarna coklat kali ini meluncur dengan cepat menuju ke arah Xiaoyi. Sementara Xiaoyi juga sudah bersiap untuk melawan keduanya. Namun detik berikutnya, 2 tetua level reinkarnasi dari kelompok Xiaoyi kini telah muncul di hadapannya. Kemudian 2 tetua ini pun mengatakan, "Tuan Xiaoyi, aku bersedia bersumpah untuk mengikutimu sampai mati, dan kita juga bersedia mengorbankan diri untuk dirimu." Tidak butuh basa-basi lagi, kedua tetua level reinkarnasi dari kelompok Xiaoyi ini juga langsung meluncur untuk berhadapan dengan 2 tetua level reinkarnasi dari kelompok Alis. Pertarungan cukup sengit pun terjadi di antara mereka berempat.
Sementara kepala suku barat ketika menyaksikan hal seperti ini melihat ke arah Shoyi sambil berkata, "Karena begitu masalahnya, biarkan aku sendiri yang bergerak untuk menangkap dirimu." Teknik rahasia peri semburan api coklat langsung keluar dari dalam tubuh orang tua ini. Dan hal seperti itu langsung membentuk sebuah pedang api coklat yang benar-benar tajam. Bahkan fluktuasi dari pedang itu sendiri telah membuat seluruh ruang ini bergejolak dengan cara yang tidak biasa. Sampai-sampai suara dengungan juga terdengar cukup keras. Tidak mau kalah dari sang tetua ini, Shoyi juga menggunakan api ungu di dalam tubuhnya untuk langsung diubah menjadi pedang api ungu. Detik berikutnya Shoyi meluncur dan kemudian pertarungan pedang yang cukup sengit pun terjadi antara dia dan juga kepala suku barat ini. Setelah beberapa saat beradu pedang, akhirnya Shoyi mengambil langkah untuk mundur dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kekuatan reinkarnasi pertama benar-benar luar biasa." Shoyi pun kembali melakukan pertempuran dengan tetua tersebut, dan kali ini tampaknya Shoyi cukup kelelahan bagaimanapun juga kekuatannya berada di bintang 8 dosian. Sementara orang tua ini di level reinkarnasi, jarak kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan dengan mudah. Pada akhirnya, boom! Sebuah pukulan telapak tangan mengenai dada dari seorang Shoyi dan membuatnya terpental cukup jauh. Menyaksikan adegan seperti ini membuat raut wajah dua tetua level reinkarnasi dari kelompok Shoyi menjadi sangat jelek. Tetua pertama kemudian melihat pada tetua kedua sambil menganggukkan kepalanya karena dia sedang memberikan sebuah kode. Pada akhirnya tetua pertama dan juga tetua kedua kali ini sama-sama bergerak mundur. Lalu keduanya mengeluarkan sebuah fluktuasi energi yang cukup misterius, dan detik berikutnya awan yang berada di langit telah berubah menjadi sebuah kegelapan. Tidak lama setelah itu, sebuah lubang hitam kini telah muncul dari balik awan tersebut. Dua tetua yang baru saja bertempur dengan tetua pertama dan juga tetua kedua dari kelompok Shoyi kali ini segera mengatakan sebenarnya itu adalah lubang teleportasi. Tetua pertama dari kelompok Shoyi tiba-tiba berteriak, "Lina, bawa Tuan Shoyi untuk pergi dari dalam tempat ini." Lautan langit sudah tidak bisa ditinggali oleh dirinya. Mendengarkan perintah dari tetua pertama, tubuh Lina kali ini tiba-tiba saja melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Shoyi, dan kemudian dia memegang tangan dari Shoyi sambil mengatakan, "Tuan Shoyi, mari ikutlah bersama dengan diriku. Jangan sia-siakan pengorbanan seluruh orang yang berada di dalam tempat ini." Shoyi melihat pada Lina dan kemudian dia mengatakan, "Lina, sebelumnya terima kasih banyak, tapi seorang pria jantan tidak pernah takut mati dan aku akan membuat sebuah prestasi yang tidak pernah terhapuskan. Aku saat ini tidak bisa pergi meninggalkan kalian semuanya." Setelah mengatakan hal seperti itu, dari dalam tubuh Shoyi langsung mengeluarkan api ungu yang cukup mempesona. Bahkan api ungu ini dalam sekejap menyebar ke seluruh tempat ini. Kepala suku barat tiba-tiba saja berteriak dengan keras, "Kalian berdua, kenapa hanya bengong? Cepat tangkap dia dan kemudian lenyapkan seluruh orang dari suku selatan ini." Kedua tetua dari suku barat menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua kini telah langsung melesat menuju ke tempat dari Shoyi berada. Serangan yang dibawa oleh dua tetua ini benar-benar menakutkan dan itu membuat Shoyi menjadi sangat tertekan. Namun Shoyi tidak menyerah dan juga tidak ingin kabur. Dia akan mencoba untuk melawan dua serangan yang cukup mengerikan itu. Shoyi, pandangan matanya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, "Apakah aku memang harus mati untuk saat ini? Jika memang takdirku sampai di sini saja, tidak masalah. Karena kalian ingin melenyapkan diriku, maka akan kuseret kalian semuanya ke dalam neraka." Setelah berkata seperti itu, energi yang berada di dalam tubuh Shoyi telah menjadi tidak beraturan. Bahkan saat ini tubuhnya terlihat membengkak karena sebenarnya Shoyi akan melakukan penghancuran diri demi menyeret orang-orang jahat itu ke dalam kematian. Menyaksikan apa yang dilakukan Shoyi membuat semua orang yang berada di bawah sana, terutama dua tetua level reinkarnasi, hanya bisa berteriak, "Tuan Shoyi, jangan!" Lina kali ini buru-buru mendekati Shoyi dan kemudian dengan air mata yang berlinang, Lina pun berkata, "Tuan Shoyi, jangan lakukan ini." Shoyi memandangi Lina sambil berkata, "Lina, tolong lepaskan aku. Ini adalah satu-satunya cara
supaya diriku bisa menyelamatkan kalian semuanya dari orang-orang jahat ini. Lina yang masih sambil menangis, dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Xiaoyi, apakah kau ingat bahwa dirimu sudah bersumpah kepada diriku dan kau tidak boleh mati tanpa perintahku? Xiaoyi mengusap raut wajah Lina sambil berkata, kau tidak perlu khawatir, aku selalu ingat janjiku pada dirimu dan aku tidak akan pernah mengingkari janji itu. Tapi untuk saat ini mungkin aku tidak bisa mewujudkannya dan akan kuwujudkan di dalam kehidupan berikutnya. Status dari Lina ini di dalam suku selatan sebenarnya sangat tinggi dan juga tidak biasa. Dia memiliki kedekatan yang cukup intim dengan seorang Xiaoyi dan mungkin keduanya sudah saling jatuh cinta. Lina pun memandangi Xiaoyi sambil mengatakan, kau dasar pembohong besar. Menyaksikan adegan seperti ini membuat kepala suku barat hanya bisa mengatakan, berani menukarkan hidup sendiri demi kelangsungan hidup dari banyak orang. Kau memang seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi hari ini, tidak peduli kekuatan macam apa yang kau miliki, dirimu tidak akan pernah bisa terlepas dari nasib buruk. Pandangan mata dari Xiaoyi melihat dua serangan yang cukup agung meluncur ke arahnya. Tanpa ragu lagi Xiaoyi melambaikan tangannya dan kemudian api ungu kini telah langsung boom, dar, menghancurkan dua serangan tersebut. Meskipun Xiaoyi mampu melakukan hal seperti ini, tapi tubuhnya juga terluka. Xiaoyi tidak peduli lagi dengan tubuhnya saat ini. Dia kemudian melesat ke arah langit. Fluktuasi energi api berwarna ungu kembali dikeluarkan secara gila-gilaan. Dan kemudian hal seperti ini memberikan banyak tekanan pada semua orang yang berada di dalam tempat ini, termasuk kepala suku barat. Murray tiba-tiba saja mendekati kepala suku barat ini dan kemudian dia berkata, Tuan kepala suku, aku baru saja mendapatkan sebuah informasi dari penjaga yang berada di luar sana. Tampaknya seseorang bergegas masuk ke dalam tempat ini dengan kecepatan tinggi. Identitasnya tidak diketahui dan di antara mereka ada juga salah satu dari 3 pengawal utama Xiaoyi, yaitu Tetua Gimo. Beberapa tim penjaga yang telah kita tempatkan semuanya telah jatuh pingsan dan menurut perkiraan orang yang datang itu adalah orang dengan kekuatan reinkarnasi. Dia memang sengaja untuk menyelamatkan suku selatan. Kepala suku barat hanya bisa mengurutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, seluruh orang-orang kuat yang berada di dalam suku selatan telah ditangkap oleh kelompok kita dan tidak ada satu dari mereka yang bisa keluar untuk meminta bala bantuan. Aneh sekali, kenapa tiba-tiba saja muncul kekuatan reinkarnasi yang lain? Ini tidak bisa ditunda lagi. Aku harus segera menyingkirkan Xiaoyi secepat mungkin. Murray, aku akan menahan fluktuasi energi yang aneh dari Xiaoyi ini. Sementara kau bergerak dengan cepat, lakukan pukulan yang paling mematikan pada bocah itu. Mendengarkan ucapan dari kepala suku barat membuat Murray hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya pandangan mata dari kepala suku barat ini melihat ke arah Xiaoyi sambil berteriak, Xiaoyi, mati saja kau! Sebuah fluktuasi energi dari api berwarna coklat ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh kepala suku barat ini. Dan kemudian hal itu melesat dengan sangat cepat untuk berbenturan dengan fluktuasi energi api berwarna ungu milik Xiaoyi. Keduanya pun saling menekan satu sama lain. Memanfaatkan hal seperti ini, Murray tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat. Dan kemudian dia akan memberikan pukulan paling mematikan pada Xiaoyi ini. Energi yang dikeluarkan dari dalam tubuh Murray kali ini telah langsung berubah menjadi cakar yang besar. Menyaksikan bahwa tiba-tiba saja Murray muncul di hadapan Xiaoyi, membuat raut wajah dari Xiaoyi berubah menjadi sangat jelek. Kekuatan di dalam tubuhnya sudah digunakan untuk menahan fluktuasi energi dari kepala suku barat dan dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk menahan kekuatan dari Murray ini. Tapi detik berikutnya, ketika serangan dari seorang Murray akan mengenai tubuh dari Xiaoyi, terdengarlah sebuah suara. Berani kau menyentuhnya, maka kau cari mati. Akhirnya, tegar. Sebuah tendangan kini telah mengenai dada dari seorang Murray. Lalu tubuhnya pun terpental sangat jauh sehingga Murray gagal memberikan serangan terhadap Xiaoyi. Bahkan kali ini seluruh tulang-tulang yang berada di dalam tubuh Murray telah hancur lebur dan tidak ada yang tahu apakah orang itu masih hidup atau sudah tewas. Adegan seperti itu membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini cukup tercengang. Mereka melihat pada sosok berjubah hitam
telah muncul di hadapan dari seorang Xiaoyi, dan sosok tersebutlah yang telah memberikan tendangan kepada seorang murid. Banyak orang kemudian mulai menebak-nebak sebenarnya siapa orang ini. Bisa-bisanya dia mengalahkan murid yang berada di puncak bintang 8 dosian hanya dengan satu tendangan. Sosok berjubah hitam ini juga langsung melambaikan tangannya. Energi api berwarna biru ini telah langsung menyelimuti seluruh tubuh dari seorang Xiaoyi, sehingga Xiaoyi tidak mampu melakukan peledakan diri. Di bawah perlindungan dari api berwarna biru membuat Xiaoyi merasa cukup nyaman. Namun dia bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang menggunakan jubah berwarna hitam yang telah muncul di hadapannya tersebut. Xiaoyi bisa merasakan aura yang cukup familiar dari sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam ini. Dan dia belum tahu bahwa sebenarnya orang menggunakan jubah berwarna hitam dan telah menyelamatkan Xiaoyi itu adalah kakaknya Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah reaksi dari seorang Xiaoyi ketika dia menyaksikan bahwa penyelamat dirinya saat ini adalah kakaknya sendiri, Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 580. Oke lah, gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perubahan yang sangat mendadak pun terjadi di dalam pertempuran sengit dari suku selatan ini setelah kedatangan sosok berjubah hitam yang cukup misterius. Orang itu telah menyelamatkan Xiaoyi dari sebuah ledakan diri dan kemudian juga dari serangan seorang murid, dan bahkan hanya dengan satu tendangan dari sosok berjubah hitam ini, Murray pun dibuat terpental sangat jauh. Bahkan tulang-tulang yang berada di dalam tubuhnya langsung hancur lebur. Mungkin saat ini Murray sudah tewas. Namun Xiaoyi sendiri tidak tahu siapa orang yang telah datang menyelamatkan dirinya, dan dia hanya bisa merasakan aura yang cukup familiar dari sosok berjubah hitam ini. Karena itu sebenarnya adalah Xiaoyan. Bahkan raut wajah dari kepala suku barat juga menjadi sangat jelek. Dua tetua yang lainnya juga sama untuk saat ini. Mereka benar-benar tidak paham siapa sebenarnya orang yang baru saja muncul tersebut, dan bisa-bisanya memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. Sejak kapan ada orang yang begitu luar biasa di dalam suku selatan? Sosok dari Lina tiba-tiba saja meluncur dengan cepat menuju ke arah Xiaoyi. Dia pun segera memukul tubuh dari Xiaoyi sambil mengatakan, "Kau benar-benar bodoh." Lina mengatakan hal seperti ini sambil menangis, dan dia terlihat benar-benar khawatir dengan seorang Xiaoyi. Pada akhirnya, sambil memegangi wajah dari Lina, Xiaoyi mengatakan, Nona, aku sekarang adalah panglima tertinggi dari suku selatan kita. Bahkan pengorbanan diriku adalah untuk menyelamatkan kalian semuanya." Lina pun kembali memukuli tubuh dari Xiaoyi sambil berkata, aku tidak peduli, dan aku tidak ingin kau mati." Kepala suku barat, pandangan matanya menjadi sangat tajam, dipenuhi kemarahan ketika dia melihat pada sosok berjubah hitam yang telah muncul di hadapan dari Xiaoyi, dan kemudian orang tua itu berteriak dengan lantang, siapa kau? Berani-beraninya ikut campur dalam masalah ini? Apakah dirimu itu sebenarnya cari kematian? Kali ini 3 tetua dari kelompok alis telah berkumpul, dan kemudian mereka semuanya memandangi Xiaoyan dengan emosi yang luar biasa. Sementara Xiaoyi yang berada di belakang dari Xiaoyan kemudian mengatakan, "Tuan, berhati-hatilah. Mereka bertiga adalah kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya dari suku barat." Xiaoyan pun kemudian menimpali perkataan dari Xiaoyi, "Kau tidak perlu khawatir. Mereka bertiga bukan tandinganku." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat kepala suku barat kini berkata dengan marah, "Orang sialan, kata-katamu cukup sombong. Apakah kau pikir tempat ini merupakan tempat yang bisa kau injak dengan mudah? Kalian berdua, serang dia." Tanpa ragu lagi, 2 tetua yang berada di samping kepala suku barat langsung mengeluarkan api berwarna coklat, dan kemudian hal itu berubah menjadi serangan gabungan berbentuk cakar api raksasa, dan ini melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Menyaksikan serangan seperti itu membuat Xiaoyi dan juga Lina menjadi ketakutan. Mereka kemudian berkata, "Tuan, cepat pergi. Serangan itu bisa membunuh dirimu." Xiaoyan pun kembali menimpali, "Tenang saja, sudah kukatakan, kau tidak perlu khawatir." Tanpa ragu lagi, api berwarna kuning ini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kemudian dia melambaikan dengan cara yang cukup mudah, lalu berubah menjadi tinju api kuning. Akhirnya
Diar! Tinju api milik Xiaoyan bisa menghancurkan cakar api yang dibentuk oleh dua tetua di level reinkarnasi. Pemandangan seperti ini membuat semuanya menjadi sangat terkagum-kagum. Tidak disangka, bahkan serangan gabungan dari dua tetua kelompok alis bisa dihancurkan dengan cukup mudah. Raut wajah dari tiga tetua kelompok alis tersebut kali ini kembali berubah menjadi sangat jelek. Menyadari bahwa orang berjubah hitam ini bukanlah orang biasa, hal itu membuat kepala suku barat tiba-tiba saja mengatakan, "Yang mulia, ini adalah masalah internal dari suku peri kita, dan kuharap orang luar tidak ikut campur dalam hal ini. Jika tidak, mungkin Anda akan ditangkap dan kemudian diadili oleh seluruh suku peri." Xiaoyan kemudian menimpali. Coba saja kalau bisa, adili saja diriku, atau jangan-jangan nanti aku yang akan mengadili seluruh suku peri kalian. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan kembali melemparkan tinju apinya, dan itu meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah tiga tetua dari kelompok alis. Dua tetua yang lainnya menjadi sangat waspada, mereka kemudian membentuk sebuah pelindung yang cukup besar. Lalu, diar! Pelindung itu pun bisa dihancurkan dengan mudah oleh tinju api milik Xiaoyan. Bahkan tubuh dari dua tetua kini telah terlempar dan kemudian mereka memuntahkan cairan berwarna merah. Rasa sakit yang luar biasa telah muncul di seluruh tubuh dari kedua tetua level reinkarnasi ini. Kepala suku barat kembali berkata pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya orang ini? Kekuatan apinya benar-benar aneh. Dan fluktuasi api ini rasa-rasanya seperti api suci. Detik berikutnya Xiaoyan melirik ke arah Xiaoyi yang berada di belakangnya, dan kemudian Xiaoyan mengatakan, "Kau lama tidak bertemu dan tampaknya kau sudah banyak berkembang ya. Bahkan saat ini telah memiliki seorang kekasih." Dari kekhawatiran seorang Lina telah ditemukan oleh Xiaoyan, dan kali ini Xiaoyan bisa menebak bahwa Lina dan juga Xiaoyi memang memiliki sebuah hubungan khusus. Tidak mungkin mereka hanyalah teman biasa. Xiaoyi pun dengan penuh hormat dia mengatakan, "Tuan, sebenarnya Anda siapa?" Tanpa ragu lagi, Xiaoyan langsung membuka jubah hitamnya dan dia pun tersenyum ke arah Xiaoyi sambil mengatakan, "Bocah sialan, apakah kau sudah lupa dengan kakakmu?" Menyaksikan bahwa sebenarnya orang yang berada di hadapannya adalah Xiaoyan, raut wajah Xiaoyi berubah dalam sekejap. Dia penuh keterkejutan dan detik berikutnya dipenuhi rasa senang luar biasa. Lalu Xiaoyi segera mengatakan, "Kakak, tidak kusangka bahwa itu adalah kau." Xiaoyi pun buru-buru mendekat pada Xiaoyan dan kemudian dia langsung memeluknya. Xiaoyan kemudian melihat wajah dari Xiaoyi sambil mengatakan, "Bocah sialan, bahkan kau, kekuatanmu telah menjadi luar biasa seperti ini." Lina pun juga mendekat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Tuan, apakah sebenarnya Anda?" Xiaoyan tersenyum pada Lina sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Xiaoyi buru-buru memperkenalkan, "Lina, perkenalkan, ini adalah kakakku Xiaoyan yang selama ini aku ceritakan pada dirimu." Lina pun kemudian memberikan hormat, "Salam hormat kakak Xiaoyan." Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Kalian berdua istirahatlah. Selanjutnya, urusan di dalam tempat ini serahkan saja pada aku." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Xiaoyan berbalik dan dia akan menghadapi tiga tetua level reinkarnasi dari kelompok alis tersebut. Menyaksikan hal seperti ini, Lina kemudian berkata, "Apakah kakak Xiaoyan bisa menghadapi tiga orang itu?" Xiaoyi pun kemudian menimpali, "Kau tenang saja. Apabila kakakku sudah memiliki kepercayaan diri yang sangat besar seperti ini, maka bukan hal yang sulit untuk menghadapi tiga tetua dari kelompok alis." Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, dan dia pun berkata dengan ada suara yang cukup lantang, "Kalian semuanya benar-benar berani untuk berbuat onar di dalam tempat ini. Karena aku sudah datang, maka jangan harap kalian bisa pergi dari tempat ini." Dan ku dengar peri api itu memiliki sebuah teknik api yang cukup unik. Jadi izinkan aku melihat teknik api yang unik yang kalian miliki itu. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan langsung mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya. Dan kemudian orang-orang dari suku barat cukup terkejut ketika menyaksikan kekuatan dari seorang Xiaoyan. Lalu kepala suku barat segera berkata, "Apa? Kekuatan orang ini hanya berada di tahap menengah bintang 8 dosian."
Selanjutnya raut wajah penuh kemarahan muncul pada kepala suku barat dan kemudian dia mengatakan, hanya dengan kekuatanmu yang kecil seperti itu, kau berani bertindak dengan cara yang gegabah di dalam tempat ini. Apakah kau merasa bahwa dirimu adalah orang yang paling kuat? Kepala suku barat memiliki kepercayaan diri yang sangat besar, mampu mengalahkan seorang Soyen. Bagaimanapun juga, kekuatannya berada di level inkarnasi, sementara Soyen hanya di tahap menengah bintang 8 dosian. Jarak antara dua kekuatan ini cukuplah jauh. Tapi Soyen sendiri hanya tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari kepala suku barat. Belum tahu dia kalau Soyen sudah mengamuk. Detik berikutnya Soyen mengeluarkan api berwarna kuning di telapak tangannya, dan itu memancarkan fluktuasi energi yang cukup mengerikan. Pemimpin dari suku barat ketika menyaksikan hal seperti itu menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, api suci, tidak heran jika energi yang berada di dalam tubuhmu membuatku sedikit gelisah. Namun aku tidak tahu api sucimu itu berada di peringkat yang mana. Soyen tidak peduli dengan kata-kata dari kepala suku barat dan dia hanya mengabaikan ucapannya tersebut. Sementara kepala suku barat melihat pada dua tetua yang lainnya sambil mengatakan, kita semuanya gabungkan kekuatan dan kalahkan orang itu secepat mungkin. Dalam pertempuran kali ini kita hanya bisa menang dan tidak boleh kalah. Kekuatan api berwarna coklat langsung dikeluarkan dari dalam tubuh kepala suku barat tersebut, dan kemudian hal seperti ini berubah menjadi sebuah simbol yang cukup rumit. Bahkan kekuatan yang berada di dalam tubuh dari kepala suku barat ini juga telah meningkat, dan itu bukanlah kekuatan biasa. Salah satu tetua melihat pada kepala suku barat dan kemudian dia berkata, Tuan, bukankah Anda terlalu berlebihan hanya untuk mengalahkan orang yang berada di tahap menengah bintang 8 dosian? Harus menggunakan simbol seperti ini. Kepala suku barat kemudian menimpali, sudahlah, jangan banyak protes. Api yang dimiliki oleh orang itu adalah api suci. Namun aku tidak tahu itu api suci yang berada di peringkat yang mana. Rasa-rasanya cukup aneh. Cepat, gunakan kekuatan di dalam tubuh kalian dan kemudian bergabunglah bersama dengan diriku. Kalahkan dia secepat mungkin. Dua tetua hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka juga langsung mengeluarkan kekuatan api berwarna coklat dari dalam tubuh masing-masing. Lalu hal seperti ini juga berubah menjadi sebuah simbol khusus. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan gabungan dari mereka bertiga sekarang telah langsung berubah menjadi badai api yang cukup mengerikan di langit. Bahkan semua orang yang berada di dalam tempat ini ketika menyaksikan hal seperti itu nampak ketakutan, seolah-olah kiamat kini telah datang. Lina kemudian berkata pada Soyi, kekuatan ketiga orang tua itu sangat mengerikan. Mungkinkah kakak Soyen benar-benar mampu menghadapinya? Pandangan mata dari Soyen ketika menyaksikan kekuatan serang dari tiga tetua tersebut masih terlihat cukup santai. Sementara Soyi menimpali perkataan dari Lina yang berada di sebelahnya. Kau tidak perlu khawatir, kekuatan dari kakakku Soyen tidak bisa disimpulkan dengan akal sehat. Ketika aku masih bersama dirinya di benua Dodi saat itu, kakak Soyen sudah cukup mahir mengendalikan api suci yang berada di dalam tubuhnya. Dan saat ini kekuatannya juga telah meningkat. Aku khawatir mereka bertiga tidak akan pernah mampu mengalahkan kakakku Soyen. Lina, kumpulkan seluruh pasukan yang tersisa dan kemudian kita serang orang-orang yang berasal dari suku barat ini. Mendengarkan perintah dari seorang Soyi membuat Lina tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan tubuhnya ini langsung menghilang karena dia akan mengumpulkan seluruh pasukan yang tersisa dari suku selatan dan kemudian mencoba melakukan pertarungan kembali melawan orang-orang dari suku barat. Kepala suku barat kali ini mengatakan, kau sebenarnya memang orang yang layak menjadi pengendali api suci, dan bahkan kau telah memaksa kita bertiga menggunakan kekuatan seperti ini. Bisa dianggap ini adalah kehormatan yang luar biasa dari kita bertiga untuk dirimu. Soyen ketika mendengarkan hal seperti itu langsung menimpali, banyak omong, tubuh emas abadi. Akhirnya, pum! Fluktuasi energi berwarna emas dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian tubuh emas raksasa kini telah muncul, lalu menyelimuti seluruh tubuh dari Soyen ini. Raut wajah dari kepala suku barat kembali dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia bisa merasakan energi yang cukup menakutkan dari tubuh emas abadi milik Soyen. Lalu kepala suku barat kembali berkata, meskipun hari ini aku sedikit terkejut, tapi yang mulia membantu orang yang salah. Dan aku adalah orang yang telah diperintahkan oleh sang putri. Maka
seluruh pulau selatan ini akan aku musnahkan dan tidak akan pernah ada satupun dari kalian yang tersisa di dalam tempat ini. Badai api, berubahlah menjadi telapak tangan suci roh api. Tidak butuh waktu yang lama, badai api yang berkobar di langit kini telah bersatu dan kemudian hal itu berubah bentuk menjadi telapak tangan api yang benar-benar besar. Ketika tetua mengendalikan telapak tangan api raksasa ini untuk meluncur ke arah dari Soyen. Namun Soyen tidak peduli sama sekali. Dia cukup percaya diri untuk bisa mengalahkan kekuatan gabungan dari 3 tetua di level reinkarnasi pertama itu. Soyen pun kemudian mengatakan tubuh emas abadi untuk sementara tahan serangan telapak tangan api tersebut. Tubuh emas abadi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian berjalan maju untuk menghadapi serangan telapak tangan api raksasa. Sementara Soyen kali ini tidak membuang-buang waktu lagi, langsung mengatakan mantra api aktifkan dan bentuk api teratai amarah Buddha. Tidak butuh waktu yang lama, sebuah kuali api yang kecil kini telah muncul di hadapan dari Soyen. Dan itu sebenarnya adalah kekuatan dari dunia pertama, mantra api. Kekuatan hisap yang luar biasa kini telah muncul dari kuali kecil tersebut. Menyaksikan apa yang sedang dilakukan Soyen membuat kepala suku barat hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, orang ini benar-benar aneh. Sebenarnya apa yang sedang dia lakukan? Sementara Soyen kini telah langsung memasukkan kekuatan api suci berwarna kuning yang berada di telapak tangannya pada kuali api kecil yang berada di hadapannya. Dan kemudian kuali api kecil itu pun menguraikan kekuatan api berwarna kuning ini, kemudian membentuknya kembali untuk menjadi api teratai amarah Buddha 5 warna. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tersenyum. Kemudian dia berkata, sekarang, dengan dunia pertama dari mantra api, aku bisa membentuk api teratai amarah Buddha dengan cara yang cukup mudah dan juga efisien. Soyen bisa merasakan bahwa sebenarnya api yang telah dia masukkan ke dalam kuali kecil ini samar-samar telah membentuk api teratai amarah Buddha 5 warna. Jadi Soyen tidak perlu lagi melakukan penggabungan secara manual. Kita berpindah ke tempat dari Soyi berada. Saat ini, dia sudah bergabung dengan Lina dan juga 2 tetua level reinkarnasi serta pasukan yang lainnya untuk bertarung melawan pasukan dari suku barat. Api berwarna ungu telah dikeluarkan dari dalam tubuh Shoyi dan dia pun kali ini mengusir musuh-musuh yang cukup kuat dari suku barat itu hanya dengan satu gerakan. Segera setelah itu pandangan mata dari Shoyi melihat ke arah Soyen yang masih berada di langit. Tampaknya ini akan menjadi pertempuran yang cukup sengit antara Soyen dan juga 3 tetua level reinkarnasi dari kelompok Alis. Shoyi juga tahu bahwa kakaknya Soyen telah mempersiapkan satu serangan terkuat untuk mengatasi seluruh masalah yang berada di dalam tempat ini. Melihat Soyen diam saja, hal itu membuat Lina tiba-tiba saja berkata pada Shoyi, situasi dari kakak Soyen tampaknya tidak terlalu optimis. Shoyi kemudian menimpali, kau tidak perlu khawatir, kakak Soyen punya rencananya sendiri. Prioritas utama kita saat ini adalah menghentikan seluruh pasukan dari suku barat supaya orang-orang itu tidak menambah beban apapun pada kakak Soyen. Lina cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Shoyi ini, dan kemudian keduanya kembali bergerak untuk mengusir orang-orang dari suku barat. Kenapa Shoyi tidak melenyapkan saja orang-orang suku barat yang telah berbuat onar di dalam tempat ini? Adalah dikarenakan dia masih mentaati peraturan yang dibuat oleh kerajaan peri yang berada di wilayah suku utara. Apabila Shoyi melenyapkan orang-orang tersebut, maka dia akan terkena sanksi dari kerajaan peri. Maka dari itu Shoyi hanya mengusirnya saja. Kita berpindah ke tempat dari Soyen berada. Kali ini tubuh abadi telah berdiri dengan tegak dan pandangan mata yang terlihat sangat tajam ketika menyaksikan serangan telapak tangan api raksasa meluncur ke arahnya. Tanpa ragu, tubuh abadi kali ini telah langsung mengangkat kedua telapak tangannya, lalu pung, menahan pergerakan dari telapak tangan api raksasa tersebut. Fluktuasi kekuatan api yang berwarna coklat terus menyebar di dalam tempat ini dan kemudian membuat tubuh emas abadi sedikit terdorong mundur. Namun Soyen tidak takut sama sekali dengan hal seperti itu karena dia merasa bahwa tubuh emas abadi mampu mengatasinya untuk beberapa saat. Sementara Soyen masih berkonsentrasi pada pengendalian dunia pertama, mantra api yang merupakan kuali kecil ini, karena di dalamnya sedang melakukan pembentukan terhadap api teratai 5 warna.
Detik berikutnya, cus, cus, cus. Tubuh emas abadi milik Soyen kini telah menyusut dengan cepat. Tampaknya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama di bawah kekuatan dari telapak tangan api raksasa tersebut. Bahkan, fluktuasi menyusutnya tubuh abadi juga membuat Soyen merasakan sedikit pusing. Soyen kemudian berkata pada dirinya sendiri, kekuatan gabungan dari 3 orang yang berada di level reinkarnasi benar-benar luar biasa. Tapi jika hanya seperti ini kekuatan yang kalian miliki, masih belum cukup untuk bisa mengalahkan diriku. Rasakanlah api teratai amarah Buddha 5 warna. Baru saja Soyen meraung seperti itu, tiba-tiba dari dalam kuali kecil langsung memuntahkan api teratai 5 warna. Dan kemudian hal itu pun berputar-putar di telapak tangan dari Soyen. Fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam api teratai 5 warna menyebar ke seluruh tempat ini dan kemudian memberikan tekanan yang luar biasa. Raut wajah dari 3 tetua yang merupakan kelompok dari alis tersebut menjadi sangat jelek dalam seketika. Baru pertama kali ini mereka menyaksikan fluktuasi energi dari api yang sangat mengerikan. Kepala suku barat tiba-tiba saja berkata, kekuatan macam apa itu sebenarnya? Soyen pun mengangkat api teratai 5 warna yang berada di telapak tangannya, lalu dia melepaskan dengan cara yang cukup santai sambil mengatakan, api teratai amarah Buddha 5 warna, tunjukkan pesonamu di dalam tempat ini. Tidak butuh basa-basi lagi, api teratai amarah Buddha 5 warna kini telah langsung berputar-putar dan kemudian bergerak dengan cara yang cukup santai menuju telapak tangan api raksasa yang masih ditahan oleh tubuh emas abadi. Seluruh ruang yang berada di dalam tempat ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Dan kemudian api teratai amarah Buddha 5 warna segera menunjukkan pesonanya. Hal itu memberikan tekanan yang benar-benar berat pada telapak tangan api raksasa milik 3 tetua level inkarnasi tersebut. Raut wajah dari ketiganya kini telah berubah menjadi sangat jelek dan kemudian mereka secara spontan mengatakan, orang ini benar-benar gila. Tidak butuh waktu yang lama, tekanan itu pun langsung dar menghancurkan telapak tangan api yang telah dibentuk oleh 3 tetua tersebut. Karena hal ini merupakan kekuatan gabungan dari ketiganya, ledakan itu membuat 3 orang dari tetua tersebut tubuhnya terdorong mundur dan kemudian memuntahkan cairan berwarna merah. Raut wajah dari ketiganya saat ini juga terlihat nampak pucat, tidak seperti biasanya. Kepala suku barat ini sekali lagi berteriak, gabungkan kekuatan, bentuk binatang roh api. Tanpa ragu lagi, mereka bertiga yang masih belum menyerah kini kembali mengeluarkan api coklat dari dalam tubuhnya. Dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi singa api raksasa, lalu mengaum dengan cara yang luar biasa. Namun Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini tidak takut sama sekali. Dia pun melambaikan tangannya dan kemudian menggerakkan api teratai amarah Buddha 5 warna menuju singa raksasa itu. Kemudian fluktuasi mengerikan dari api teratai 5 warna kembali meledakkan singa api raksasa. Ketiga tetua, tubuhnya kembali terlempar dan kemudian memuntahkan cairan berwarna merah. Kali ini, kepala suku barat benar-benar terlihat ketakutan. Kemudian dia berkata, sial, kekuatan macam apa ini? Apakah dia benar-benar berada di tahap menengah bintang 8 dosian? Api teratai amarah Buddha 5 warna belum diledakkan oleh Soyen. Dan kemudian dia kembali menggerakkan api teratai tersebut untuk menuju 3 tetua yang raut wajahnya telah nampak pucat. Soyen melakukan hal seperti ini sambil mengatakan, ini semuanya belum berakhir. Kalian harus mencicipi rasanya. Ledakan api teratai. Soyen pun menggerakkan api teratai amarah Buddha 5 warna menuju ke arah 3 tetua. Menyaksikan hal seperti itu membuat ketiganya menjadi benar-benar pucat. Dan kemudian saat ini mereka spontan berkata, sial, ini buruk. Soyen tanpa ragu segera tersenyum dan kemudian dia berkata, api teratai amarah Buddha 5 warna meledaklah. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan langsung dipancarkan dari dalam api teratai amarah Buddha 5 warna yang saat ini memang akan segera meledak. Namun detik berikutnya, sebuah energi yang cukup misterius telah muncul dari kejauhan. Hal itu kemudian berubah menjadi energi pelindung yang langsung menyelimuti tubuh dari 3 tetua. Lalu bayangan dari kubu-kubu raksasa juga telah muncul. Dan kemudian hal itu membungkus api teratai amarah Buddha 5 warna milik Soyen. Detik berikutnya terdengarlah sebuah suara yang berkata dengan nada yang cukup lantang, manusia sombong, jangan bertindak terlalu jauh. Soyen ketika mendengarkan hal tersebut
tersebut, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia melihat pada kupu-kupu raksasa yang telah menyelimuti api teratai 5 warna dan Xiaoyan pun mengatakan, apa ini sebenarnya? Untuk sesaat, fluktuasi yang dipancarkan dari kupu-kupu raksasa tersebut membuat pikiran dari Xiaoyan sedikit tersesat. Dan detik berikutnya, pung, dar. Api teratai marah Buddha 5 warna benar-benar meledak. Namun, kekuatan ledakan seperti itu tidak tersebar akibat ditutupi oleh kupu-kupu raksasa. Meskipun begitu, suhu yang berada di dalam tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Bagaimanapun juga fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam api teratai 5 warna adalah gabungan dari kekuatan 5 api suci. Sementara 3 tetua merasa cukup lega karena mereka tidak mati di bawah serangan dari Xiaoyan. Kepala suku barat kemudian berkata, semuanya cepat mundur. Sebuah lubang hitam kini telah muncul tidak jauh dari mereka bertiga. Lalu sebelum masuk ke dalam lubang hitam tersebut, sang kepala suku barat segera berkata pada Xiaoyan, manusia sialan, apa yang kau lakukan hari ini, suatu hari nanti akan kita balaskan 2 kali atau bahkan 10 kali lipat. Kau benar-benar tidak paham siapa yang telah kau singgung. Mendengarkan bahwa orang tua ini terlalu berisik, Xiaoyan pun mengeluarkan api berwarna kuning di telapak tangannya dan kemudian tanpa ragu lagi dilemparkan pada tetua tersebut. Menyaksikan hal seperti ini membuat sang tetua buru-buru kabur untuk masuk ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Setelah 3 tetua tersebut melarikan diri dari dalam tempat ini, lubang hitamnya pun menghilang seketika. Dan kali ini seluruh pasukan dari suku barat sebenarnya juga telah kabur dari wilayah suku selatan ini. Sementara Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya, kemudian dia berkata, kekuatan apa itu barusan? Rasa-rasanya kekuatan seperti ini tidak bisa diremehkan. Xiaoyi segera mendekat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, itu adalah kekuatan dari alis yang berasal dari suku barat. Kekuatannya berada di level reinkarnasi pertama dan dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling berbakat di antara peri api. Bahkan ketiga tetua tidak mampu mengalahkan kekuatan dari alis ini. Xiaoyan ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun dia segera tersenyum dan kemudian menepuk bahu dari Xiaoyi sambil berkata, untuk sementara kita kesampingkan dulu urusan dari alis tersebut. Dan sekarang krisis yang berada di dalam suku selatan milikmu telah selesai. Yang harus kau lakukan kali ini adalah memperbaiki kerusakan yang berada di dalam tempat ini. Ketika kau sudah menyelesaikan semuanya, maka saat itu akan menjadi waktu bagi kita untuk bersaing memperebutkan posisi dari pemimpin peri api. Aku kakakmu datang ke tempat ini untuk membantu dirimu. Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan membuat raut wajah Xiaoyi terlihat cukup senang. Dan dia kali ini memiliki kepercayaan diri yang besar. Dengan adanya Xiaoyan di dalam tempat ini, mungkin Xiaoyi akan bisa memenangkan persaingan untuk menjadi pemimpin dari suku peri berikutnya. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Seperti apakah persaingan yang akan terjadi antara Xiaoyi, Alice, dan juga satu kandidat lagi dari suku peri api ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa. Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 581. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perang antara suku barat dan juga suku selatan telah berakhir sepenuhnya. Waktu pun berlalu dengan begitu cepat dan kemudian ini merupakan 1 bulan setelah insiden saat itu. Suku selatan telah pulih sepenuhnya, sementara di sisi lain orang-orang dari suku barat tidak melakukan tindakan. Sementara Putri Aisyah dan juga 3 tetua yang sebelumnya ditangkap oleh Xiaoyan kali ini dipenjarakan di dalam suku selatan. Kita berpindah pada sebuah rumah kayu yang berada di hutan dari suku selatan ini. Di tempat itu ada Xiaoyan yang sedang duduk dengan santai dan detik berikutnya Xiaoyi pun berjalan bersama dengan Lina untuk mendekati Xiaoyan. Melihat keduanya, Xiaoyan kemudian bertanya, apakah sudah selesai? Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada Lina dan ternyata
Identitas dari Lina ini memang cukup luar biasa. Dia merupakan salah satu dari putri di dalam keluarga kerajaan peri api. Temperamen dan juga kekuatan yang berada di dalam tubuhnya cukup misterius serta menakjubkan. Ditanya oleh kakaknya Soyen, Soyi hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, "Kakak, semuanya sudah berakhir untuk saat ini dan aku sudah membereskannya semua." Sementara Lina membungkuk pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, Lina memberikan hormat pada kakak Soyen. Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian dia kembali melihat pada Soyi lalu bertanya, "Ceritakan padaku tentang situasi saat ini. Sepertinya suku selatan tidak terlalu optimis." Soyi terdiam sejenak dan kemudian dia memberikan penjelasan kepada Soyen. "Kakak, Lina ini merupakan salah satu cabang dari keluarga kerajaan di antara peri api kita. Karena dukungannya lah aku bisa membentuk suku selatan ini dan kemudian melakukan perlawanan pada dua putri yang lainnya. Meskipun kondisi dari suku selatan sedang menurun, untungnya distribusi kekuatannya cukup merata dan juga bisa bersaing dengan dua suku yang lain. Tapi sayangnya, kita telah diincar oleh Alice. Dia memiliki niat untuk membubarkan suku selatan ini." Mendengarkan ucapan dari Soyi membuat Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Soyi, ada apa dengan embrio api suci yang berada di dalam tubuhmu? Serta segel reinkarnasimu dan juga jelaskan padaku tentang kekuatan api ungu yang kau miliki. Sepertinya itu bukanlah api biasa dan juga tidak boleh diremehkan." Ditanya seperti itu oleh seorang Soyen, membuat Soyi kemudian menimpali, "Embrio api suci yang berada di dalam tubuhku di masa depan nanti akan berubah menjadi api suci yang baru. Adapun kekuatan dan juga peringkatnya, aku tidak tahu. Tapi aku bisa merasakan ketika hal seperti itu terbangun sepenuhnya, kekuatanku akan mencapai level reinkarnasi. Dan menurut perkiraanku, kekuatan api suci yang baru ini seharusnya berada di peringkat 20 besar dari daftar api suci. Adapun segel reinkarnasi dan juga api ungu, mereka sebenarnya terkait dengan peri api. Karena di antara peri api ini ada api suci yang cukup berharga dan itu adalah warisan yang cukup panjang." Soyen cukup terkejut mendengarkan penjelasan dari Soyi ini. Kemudian dia pun mengatakan, "Oh, ternyata ada warisan api suci di dalam keluarga peri api." Soyi lalu menimpali, "Karena segel reinkarnasi yang aku miliki, aku hampir tidak bisa menggunakan sebagian dari kekuatan api suci. Tapi selama hampir ribuan tahun, tidak ada yang bisa menaklukkan api suci di dalam suku peri ini. Dan bahkan markas peri api mengklaim bahwa itu adalah kasus yang cukup langka. Tapi kupikir mereka masih menyembunyikan sebuah misteri yang lainnya. Aku curiga ada yang salah dengan api suci yang berada di tempat ini." Lina cukup terkejut dengan perkataan dari Soyi dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang salah. Soyi pun memandangi wajah dari Lina yang penuh keterkejutan dan kemudian dia segera mengatakan, "Benar. Untuk saat ini aku tidak bisa memberitahukan pada dirimu tentang kondisinya yang asli. Tapi singkatnya, dari umpan balik yang aku terima yang berasal dari segel reinkarnasi ini, aku khawatir memang ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalam api suci yang berada di suku peri. Dan menurut dugaanku seharusnya tetua yang berada di dalam markas peri api, mereka memang mengetahui kejanggalan seperti ini, namun masih menyembunyikan rahasia tersebut dari mata dan juga telinga orang luar." Lina kemudian menimpali perkataan dari Soyi, "Jika kau memang menemukan dan juga merasakan hal yang cukup janggal ini, kenapa kau tidak memberitahukan pada tetua yang lain?" Soyi hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Di dalam suku peri api kita, pasti akan ada beberapa identitas yang tidak diketahui. Dan aku melakukan hal seperti ini untuk melindungi kekuatan terakhir kita. Aku takut jika sampai hal seperti ini diketahui oleh penyusup, maka semuanya akan menjadi berantakan. Dan bahkan itu akan menjadi sebuah ancaman yang besar bagi suku selatan ini." Soyen kemudian mengatakan, "Aku akan memperhatikan tentang masalah ini. Dan ngomong-ngomong, selain suku barat Alice yang perlu diwaspadai, sepertinya masih ada suku lain. Kenapa suku tersebut tampaknya masih tenang-tenang saja dan tidak melakukan pergerakan baru-baru ini?" Soyi kemudian mengatakan pada Soyen dengan pandangan mata yang cukup rumit, "Memang benar, itu adalah suku timur yang selama ini dikenal sebagai air terjun timur. Kandidat yang berada di sana adalah seorang putri yang bernama Putri Qianqin."
Suku selatan kita merupakan yang terlemah di antara 3 suku besar. Kekuatan dari Putri Tianqin telah berada di reinkarnasi pertama, sementara kekuatan dari Putri Alice berada di puncak reinkarnasi pertama. Dan di antara kedua suku ini juga banyak orang yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi. Bahkan bintang 8 dosian cukup banyak di kedua suku tersebut. Alasan kenapa Putri Tianqin tidak melakukan pergerakan seperti Putri Alice, karena dia sebenarnya adalah orang yang cukup sibuk dengan dunianya sendiri. Setiap harinya dihabiskan untuk menggambar, melukis, bermain catur, dan juga bermain musik. Sepertinya orang tersebut tidak ada niatan untuk bersaing. Meskipun begitu, Putri Tianqin ini tidak boleh diremehkan dan dia adalah orang yang tidak terduga. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyi membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya, tok tok tok, tok tok tok, pintu dari rumah kayu ini diketuk oleh seseorang. Pandangan mata Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Lina melihat ke arah pintu, dan kemudian Lina pun mendatangi pintu tersebut lalu membukanya. Yang ternyata seorang prajurit kini telah tiba. Prajurit tersebut kemudian mengatakan kepada Lina, "Tuan Putri, aku membawa surat peri yang dikirimkan oleh suku barat dan juga suku timur. Silahkan diperiksa." Lina pun menerima surat tersebut dan kemudian prajurit ini kembali pergi. Tanpa ragu lagi Lina memberikannya pada Xiaoyi dan kemudian Xiaoyi membuka surat tersebut lalu membaca isi yang berada di dalamnya. 3 hari lagi, datanglah ke dalam markas dari peri api. Kita akan melakukan pertarungan di sana. Tepatnya di altar peri. 3 suku besar kita masing-masing hanya bisa mengirimkan 3 orang terkuat untuk berpartisipasi. Begitu salah satu kalah, maka mereka kehilangan hak untuk melakukan pertarungan. Dan kompetisi ini juga merupakan pertarungan 1 lawan 1. Pemenangnya akan bisa berhadapan dengan lawan berikutnya, sementara yang kalah akan tersingkir sampai benar-benar mendapatkan 1 pemenang terakhir, dan dialah yang akan menjadi pemimpin dari peri api berikutnya. Xiaoyan ketika mendengarkan isi surat yang dibacakan oleh Xiaoyi hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, sungguh metode yang cerdas. Tiba-tiba saja raut wajah dari Xiaoyi langsung berubah menjadi sangat jelek, dan kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Kakak Xiaoyan, di suku selatan kita hanya ada 1 tetua yang berada di reinkarnasi pertama. Meskipun kekuatan dan juga pengalamannya tidak sebanding dengan 2 suku yang lainnya, namun dia adalah orang yang luar biasa di dalam suku selatan ini. Dia merupakan tetua pertama Marvin." Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Bagaimana dengan kekuatan sebenarnya dari 2 suku yang lain?" Setiap suku akan mengirimkan 3 orang jika mereka memiliki kekuatan yang berada di reinkarnasi kedua atau lebih. Itu akan sangat merepotkan. Alasan kenapa Xiaoyan mengatakan hal seperti ini adalah dikarenakan kekuatan yang sekarang dari Xiaoyan hanya bisa mengatasi reinkarnasi pertama. Apabila dia harus melawan reinkarnasi kedua ataupun ketiga, mungkin Xiaoyan harus menggunakan kekuatan dari kubus iblis, dan Xiaoyan benar-benar tidak ingin menggunakan kekuatan seperti itu. Bahkan kubus iblis saat ini juga belum terisi penuh 100%. Apabila dipakai, maka mungkin Xiaoyan akan terkena efek balasan. Mendengarkan ucapan dari Xiaoyan membuat Xiaoyi lalu menimpali, "Kakak Xiaoyan, kau tenang saja. Tidak ada tetua yang berada di peringkat kedua dalam 3 suku ini, karena mereka yang berada di reinkarnasi kedua hanya terdapat di dalam markas peri api." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyi membuat Xiaoyan merasa lega, dan kemudian dia sambil tersenyum menimpali, "Jika begitu masalah ini masih bisa untuk diatasi. Suku selatan kita yang akan pergi mungkin hanya kau, aku, dan juga tetua Marvin. Tapi kupikir dalam kompetisi kali ini yang akan menjadi titik tumbuh terbesar adalah kau dan juga diriku." Mendengarkan kata-kata dari kakaknya membuat Xiaoyi segera tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Xiaoyan pun segera menepuk bahu dari Xiaoyi sambil berkata, "Xiaoyi, kau selama ini benar-benar keterlaluan. Setelah kau pergi meninggalkan diriku, sama sekali kau tidak mengirimkan kabar apapun. Jika bukan karena Jiuxin memiliki inisiatif untuk pergi dan menemui diriku untuk meminta tolong, mungkin hingga detik ini aku tidak akan pernah tahu keadaanmu dan juga masalah yang kau hadapi. Jika sampai terjadi sesuatu padamu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Mungkin seluruh suku peri ini akan aku ratakan dengan tanah." Xiaoyi hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kakak,
Maafkan diriku, aku sebenarnya hanya tidak ingin merepotkan dirimu saja. Soyen lalu menimpali, sudahlah, karena kita sudah bertemu dan kau juga masih baik-baik saja. Mari saatnya kita berpesta malam ini. Xiaoyi menganggukkan kepalanya dan menuruti perkataan dari kakaknya ini. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata dan kemudian ini merupakan saatnya untuk melakukan persaingan di altar peri. Pandangan mata dari Xiaoyi kemudian melihat pada Lina yang berada di sampingnya. Lalu Xiaoyi pun memberikan sebuah perintah kepada Lina ini. Setelah kita bertiga pergi, lakukan darurat militer di seluruh suku selatan. Dilarang keras bagi orang kuat yang tidak dikenal untuk masuk dan juga pergi dari tempat ini. Begitu ada perubahan, hancurkan gulungan ini dan kemudian bawa pergi semua orang untuk melarikan diri dari dalam tempat ini. Apakah kau paham? Lina menganggukkan kepalanya sambil menerima gulungan pemberian dari Xiaoyi sambil berkata, baiklah, aku paham akan perintahmu. Bagaimanapun juga, situasi saat ini benar-benar masalah yang cukup serius. Untuk mencegah masalah yang tidak diperlukan, Xiaoyi hanya pergi 3 orang saja, yaitu dirinya, Xiaoyan, dan juga tetua Marvin. Detik berikutnya Xiaoyi melambaikan tangan. Dalam sekejap saja 3 kuda unicorn yang merupakan kendaraan di dalam dunia peri kini telah muncul. Tanpa ragu, Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga tetua Marvin menaiki kuda unicorn itu dan kemudian sang kuda pun kini telah bersiap untuk pergi dari dalam suku selatan. Raut wajah dari Xiaoyi terlihat nampak tegang, sementara Xiaoyan yang berada di sebelahnya ini mengatakan, Xiaoyi, tenanglah, kau tidak perlu khawatir seperti itu, semuanya akan baik-baik saja. Xiaoyi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia berkata, ayo kita segera pergi. Tanpa ragu lagi, kuda unicorn ini telah langsung mengepakkan sayapnya, lalu hal seperti itu melesat dengan cepat meninggalkan suku selatan. Lina dan juga semua orang yang berada di dalam suku selatan ini hanya bisa berdoa semoga Xiaoyi menjadi pemenang dalam kompetisi ini dan kemudian dia menjadi pemimpin dari suku peri berikutnya. Kita berpindah pada lautan langit di bagian utara. Tempat itu merupakan markas besar dari peri api. Dan sebenarnya ada sebuah altar peri yang benar-benar lebar dan tempat ini sering digunakan untuk berbagai upacara serta kompetisi-kompetisi dari keluarga peri api selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Tingkat stabilitas dari ruang altar peri ini, bahkan orang yang berada di level reinkarnasi peringkat kedua ataupun ketiga tidak akan bisa menembus pelindung energi yang berada di dalamnya. Nama lain dari altar peri ini adalah altar yang mulia Yaoji. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena altar peri ini yang mendirikan adalah Dewi Yaoji yang merupakan peri luar biasa dari suku peri. Pada zaman kuno, lautan langit sebenarnya tidak bersatu dan itu terbagi menjadi total 12 pegunungan Wusan. Gunung Wusan nomor 1 disebut sebagai puncak Dewi. Energi yang berada di dalamnya benar-benar luar biasa. Dan suatu hari, seorang gadis yang tidak dikenal telah lahir di dalam puncak Dewi ini. Dia memiliki hati yang benar-benar murni serta penampilan yang sangat cantik. Seluruh tubuhnya penuh dengan aroma yang cukup misterius serta kekuatan yang luar biasa. Dewi ini ketika beranjak dewasa, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan para peri yang tidak terhitung jumlahnya di antara 12 pegunungan Wusan dari lautan langit ini. Dan kemudian dia membuat peri-peri yang luar biasa serta tidak terhitung jumlahnya tersebut bersujud di hadapannya. Nama Dewi yang cukup luar biasa ini adalah Dewi Yaoji. Dikatakan bahwa dia merupakan penjelmaan dari pemimpin para peri. Ada banyak pendapat tentang dirinya, namun tidak ada satupun dari para peri ini yang mengetahui pengalaman hidup dari Dewi Yaoji. Dan menurut beberapa catatan peri yang tidak jelas, bahkan Dewi Yaoji ini memiliki sebuah kekuatan yang cukup unik dan berbeda dengan yang lainnya di dalam dunia 1000 besar. Kekuatan itu bernama sihir. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan seni terlarang, namun kekuatan sihir memiliki banyak misteri dan ini juga merupakan keunikan yang luar biasa dari Dewi Yaoji itu. Di masa lalu, setelah melakukan penaklukan pada 12 pegunungan Wusan,
Dewi Yaoji langsung membangun altar peri ini dan kemudian sepanjang harinya dia akan berlatih di dalam tempat ini, memahami kekuatan langit dan bumi, lalu juga mengembangkan kekuatan sihir yang dia miliki. Pada saat dia telah keluar dari dalam altar ini, kekuatannya telah melonjak dan kemudian hampir mendekati puncak reinkarnasi. Bahkan dewa berkepala 3 yang telah selamat dari 8 kesengsaraan tidak berani untuk memprovokasi Dewi Yaoji tersebut. Dan kekuatan semacam ini bisa dikatakan sebagai transformasi dunia yang sebenarnya, sehingga para peri yang tidak terhitung jumlahnya hanya bisa menyembah kepada Dewi Yaoji. Setelah Dewi Yaoji menyaksikan suku peri ini dalam kemakmuran yang luar biasa, secara diam-diam dia telah pergi bersama dengan dewa kepala 3. Dan ketika dia meninggalkan dunia 1000 besar, tidak lama kemudian terjadilah perang antara langit dan bumi yang dinamakan Perang Pertama. Itulah sedikit kisah dari Dewi Yaoji yang merupakan pemimpin peri dari masa lalu. Kita berpindah pada waktu sekarang. Orang-orang dari suku peri yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul di dekat dari altar peri ini. Dan kemudian pandangan mata mereka menjadi sangat antusias karena mereka semuanya mengetahui bahwa saat ini merupakan saat yang paling penting, yaitu kompetisi pemilihan ratu atau raja baru dari suku peri. Langit yang berada di atas tempat ini tiba-tiba bergejolak dan kemudian salah satu peri segera mengatakan, seseorang telah datang. Orang-orang peri yang lainnya hanya bisa menyipitkan matanya. Mereka cukup penasaran siapa orang pertama yang datang ke tempat ini. Tidak lama kemudian 3 sosok yang luar biasa telah muncul dari kehampaan, membuat orang-orang yang melihatnya secara spontan berkata, sebenarnya itu adalah Putri Alice dari suku Barat. Dia telah datang bersama dengan satu tetua dan juga satu pengawalnya. Formasi dari suku Barat cukup mengerikan. Kali ini, banyak orang-orang dari suku peri yang telah hadir di tempat ini. Mereka cukup banyak yang menebak bahwa sepertinya yang akan menang dalam kompetisi ini adalah Putri Alice dari suku Barat. Detik berikutnya, langit yang lainnya juga telah muncul sebuah fluktuasi. Dan kemudian 3 orang juga telah muncul untuk kali ini. Orang-orang yang melihatnya, mereka semuanya langsung bergumam. Sebenarnya itu adalah Putri Hyangkin dari suku timur. Dia juga telah datang bersama dengan 2 tetuanya. Putri Hyangkin dari suku timur, pandangan matanya melihat pada semua orang yang telah hadir di dalam tempat ini. Dan kemudian dia tersenyum dengan cara yang cukup manis. Orang-orang dari suku peri kemudian berkata, 2 kandidat telah muncul di dalam tempat ini dan tinggal 1 kandidat lagi yang belum kunjung tiba. Baru saja salah satu peri mengatakan hal seperti itu. Orang yang berada di sebelahnya kemudian mengatakan, kau tidak perlu khawatir. Orang dari suku selatan, mereka juga telah tiba. Baru saja salah satu peri mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja fluktuasi di langit juga telah muncul kembali. Dan 3 orang kini telah tiba. Mereka adalah Xiaoyi, Xiaoyan, dan juga tetua Marvin. Pandangan mata dari Xiaoyi melihat pada semua orang yang telah hadir. Sambil tersenyum dia mengatakan, semuanya, mohon maaf, aku sedikit terlambat. Detik berikutnya, seluruh orang yang berada di dalam tempat ini melihat pada Xiaoyan karena rumor tentang Xiaoyan yang berhasil mengusir kepala suku Barat dan juga 2 tetua yang lainnya telah menyebar dalam seketika. Dan kali ini, nama dari Xiaoyan sebenarnya sudah cukup dikenal di dalam dunia peri. Diperhatikan dengan cara yang cukup seksama, membuat Xiaoyan merasa cukup risih. Dan kali ini, para peri yang telah hadir, mereka berbisik satu sama lain. Orang itu, mungkinkah dia adalah manusia yang dikabarkan hanya menggunakan kekuatan tahap menengah bintang 8 besian, mampu mengusir kepala suku dan juga 2 tetua dari suku Barat? Mungkinkah manusia benar-benar memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Tapi ini adalah urusan internal dari suku peri. Orang luar yang terlibat di dalam masalah ini, aku khawatir dia akan terseret dalam situasi yang tidak menguntungkan. Peri yang lainnya kemudian menimpali, sudahlah, kau tidak perlu banyak bicara. Kita datang ke tempat ini hanyalah untuk menonton. Saksikan saja dan tidak perlu berisik. Pengawal pertama dari Alice yang bernama Ellen dan berdiri di belakangnya kali ini mengatakan,
Apakah orang menggunakan pakaian berwarna hitam itu adalah manusia luar biasa yang telah kau sebutkan pada diriku sebelumnya? Alice menganggukkan kepalanya, dan kemudian Ellen hanya bisa mengatakan, kekuatan orang ini hanya berada di tahap menengah dari bintang 8 dosian. Kenapa hal itu membuatmu cukup khawatir? Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Alice pun kemudian menimpali, meskipun dia hanya berada di tahap menengah dari bintang 8 dosian, kau tidak boleh meremehkan kekuatan dari orang tersebut, karena aku bisa mencium aura yang sangat berbahaya dari dalam tubuhnya. Bahkan hal seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan auramu. Mendengarkan perkataan dari seorang Alice membuat raut wajah dari Ellen menjadi sangat waspada. Detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat pada orang dari suku barat yang merupakan kelompok dari Alice, dan Soyen pun berkata pada dirinya sendiri, ternyata Alice. Kelompoknya memiliki satu orang yang berada di puncak reinkarnasi pertama, dan juga 2 orang yang telah berada di reinkarnasi pertama biasa. Kekuatan dari suku barat ini memang luar biasa. Setelah berkata seperti itu, Soyen melirik pada altar peri yang berada di bawah sana. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada sesuatu di altar tersebut yang membuat mantra api serta api suci di dalam tubuhku menjadi cukup jijik. Apakah itu adalah kekuatan dari ras jahat asing? Tapi kenapa bisa muncul di tempat itu? Detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat pada Alice, dan kemudian dia mencoba memprovokasi gadis ini. Hei, apakah kau gadis yang bernama Alice? 1 bulan yang lalu kekuatanmu cukup luar biasa, dan gara-gara dirimu, 3 tetua dari suku barat berhasil melarikan diri. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, Ellen tiba-tiba saja segera berteriak, bocah sialan, berani-beraninya kau tidak sopan di hadapan sang putri. Apakah dirimu? Alice pun langsung mengangkat tangannya dan membuat Ellen segera terdiam. Tidak lama kemudian, fluktuasi energi yang luar biasa muncul di langit dari tempat ini. Lalu terdengarlah sebuah suara, karena semua orang telah hadir, mari kita duduk. Seorang peri parubaya yang masih terlihat cukup cantik tiba-tiba saja muncul, dan kemudian pandangan matanya melihat pada kelompok Xiaoyi, Putri Qianqin, dan juga Putri Alice. Soyen melihat pada peri wanita parubaya ini sambil mengatakan, kekuatan orang ini tampaknya biasa-biasa saja dan bukan yang terkuat di dalam suku peri. Sepertinya ada alasan lain kenapa peri api bisa menjadi kekuatan raksasa di dalam dunia peri ini. Dan sebenarnya wanita parubaya dari suku peri yang telah datang adalah Tetua Malin yang bertanggung jawab atas kompetisi hari ini. Dengan kemunculan Tetua Malin, maka kompetisinya juga akan segera dimulai. Tiba-tiba saja Alice mengangkat tangannya sambil mengatakan, Tetua Malin, tunggu sebentar. Aku memiliki suatu hal yang harus kutanyakan, dan ini merupakan hal yang cukup penting. Tetua kedua Malin melihat kepada Alice sambil berkata, apa masalahmu? Tidak perlu sungkan untuk mengatakannya pada diriku. Alice pun pandangan matanya melirik ke arah Soyen, dan kemudian dia mulai berkata, pada tetua kedua Malin ini, pemilihan pemimpin dari peri api merupakan urusan internal dari suku kita, dan cukup tidak masuk akal jika kita membiarkan orang luar, khususnya orang yang berasal dari dunia manusia, ikut campur dalam hal ini. Ketika Xiaoyi mendengar ucapan dari seorang Alice, tiba-tiba saja raut wajahnya berubah menjadi cukup muram, dan kemudian Xiaoyi berkata sambil mengepalkan tinjunya, orang ini benar-benar licik. Beberapa peri yang menjadi penonton dan juga merupakan pendukung dari suku barat, mereka semuanya kali ini juga mengatakan, apa yang dikatakan oleh Tuan Putri Alice itu memang benar. Ini merupakan urusan internal dari suku peri kita, dan tidak sepantasnya seorang yang berasal dari dunia manusia terlibat dalam hal ini. Soyen yang sudah tidak tahan lagi segera berjalan maju, dan kemudian pandangan matanya terlihat tajam ke arah Alice lalu mengatakan, kenapa? Apakah dirimu keberatan jika aku ikut campur dalam hal ini? Xiaoyi adalah adikku, dan aku datang untuk memberikan bantuan pada dirinya. Sebenarnya aku tidak terlalu tertarik dengan urusan suku perimu, tapi karena adikku terlibat dalam hal ini, bagaimana mungkin aku membiarkannya dalam bahaya besar? Jika kau ingin bertarung dengan diriku, majulah, ayo kita bertarung saat ini juga.
Setelah mengatakan hal seperti itu, kekuatan api berwarna kuning langsung meletus dari dalam tubuh Soyen dan kemudian hal seperti ini memberikan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Namun alis yang licik tidak takut sama sekali dengan aura milik Soyen. Dia kemudian melihat pada tetua kedua Malin sambil berkata, "Tetua kedua, lihatlah bagaimana sikapnya. Menurut pendapatku, lebih baik tangkap saja manusia ini dan kemudian kita tunggu sampai kompetisinya berakhir. Setelah itu, berikan hukuman pada dirinya." Soyen ketika mendengarkan ucapan dari seorang alis segera menimpali, "Tidak masalah jika kau ingin aku pergi dari dalam tempat ini. Namun tetua kedua Malin, tolong berikan Xiaoyi segalanya tentang sesuatu yang berada di dalam suku peri ini dan berhubungan dengan segel reinkarnasi yang berada di dalam tubuh dari Xiaoyi. Namun jika kalian masih bersikeras untuk menggunakan kekuatan, maka aku Xiaoyan, pemimpin wilayah api yang tidak berujung, bersedia untuk mengobrak-abrik seluruh tempat ini." Nyala api kuning telah dilemparkan oleh Xiaoyan ke arah langit dan kemudian hal itu berubah seperti sinar matahari yang sangat menyilaukan. Banyak peri yang berada di dalam tempat ini merasakan kegelisahan di dalam hati masing-masing. Ancaman seperti ini membuat jantung mereka berdetak dengan kencang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar ditentang dan tidak bisa mengikuti kompetisi untuk memberikan bantuan dari Xiaoyi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.